Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Nadine Paramita dari kelas 11-3 absen 17. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai kerangka tubuh manusia berjumlah 206 dan akan saya mulai dari kranial. Pertama, kranial yaitu berfungsi untuk melindungi otak manusia. Dibagi menjadi 4 lobus dan setiap lobusnya berbentuk pipi. Lobus pertama yaitu frontal berjumlah 1, dan kemudian lobus kedua yaitu ada temporal berjumlah 2, dan ada parietal berjumlah 2, dan yang terakhir ada occipital berjumlah 1. Kemudian lanjut ke fasial. Bagian fasial yang pertama yaitu ada sphenoid dan ethmoid, keduanya berjumlah 2. Kemudian ada laksimal dan orbital, sama-sama berjumlah 2. Bentuknya beraturan tetapi tidak termasuk ke salah satu klasifikasi bentuk tulang. Jadi saya namai beraturan tetapi tidak terdefinisi. Dan fungsinya yaitu untuk menopang mata dan melindungi mata. Kemudian ada laksimal, yaitu jumlahnya ada 2, kemudian bentuknya sama, kemudian fungsinya yaitu untuk mendukung sistem produksi air mata. Kemudian yaitu ada nasal, jumlahnya ada 2, bentuknya pendek, fungsinya yaitu untuk melindungi saraf dan pembuluh darah di area hidung. Kemudian ada septum nasal, jumlahnya 1, bentuknya pipih, fungsinya yaitu untuk memisahkan rongga hidung untuk bagian kanan dan bagian kiri. Kemudian yaitu ada konka nasal, jumlahnya ada 2, bentuknya beraturan tidak terdefinisi. Kemudian fungsinya yaitu untuk menyaring udara dan mengatur suhu dan kelembapan hidung. Kemudian ada zigomatik, jumlahnya juga 2, bentuknya tidak beraturan tidak terdefinisi, dan fungsinya yaitu untuk membentuk struktur wajah. Kemudian ada maksila, jumlahnya ada 2, fungsinya sama, beraturan tidak terdefinisi, dan fungsinya yaitu untuk menopang gigi bagian atas. Kemudian ada mandibula, jumlahnya ada 1, bentuknya sama, yaitu beraturan tidak terdefinisi. Kemudian fungsinya yaitu untuk menopang gigi bagian bawah dan juga menggerakkan mulut. Kemudian ada palatum, di sini jumlahnya itu 1, bentuknya beraturan tidak terdefinisi, dan fungsinya yaitu untuk memisahkan rongga bagian mulut dan hidung. Kemudian ada tulang hyoid, jumlahnya ada 1, bentuknya seperti tapal kuda. Kemudian fungsinya yaitu untuk melekatkan lidah. Kemudian ada tulang telinga dibagi menjadi 3, yaitu malleus, incus, dan stapes. Kemudian lanjut ke bagian columna vertebralis. Secara keseluruhan, columna vertebralis berfungsi untuk melindungi sumsum tulang belakang. Yang pertama yaitu ada vertebra cervicalis, jumlahnya ada 7 ruas, bentuknya tidak beraturan dan tiap ruasnya bentuknya pendek. Kemudian fungsinya yaitu untuk menopang kepala dan leher serta membantu pergerakan leher. Kemudian yang kedua yaitu ada vertebra thoracalis, yaitu jumlahnya berjumlah 12 ruas, fungsinya yaitu bentuknya yaitu tidak beraturan dan pendek tiap ruasnya. Kemudian fungsinya yaitu untuk menopang tulang rusuk. Kemudian yang ketiga yaitu ada vertebra lumbalis, jumlahnya ada 5 ruas, bentuknya tidak beraturan dan pendek tiap ruasnya, fungsinya yaitu untuk menopang sebagian besar berat tubuh. Kemudian ada vertebra sacralis, yaitu berjumlah 5 ruas yang berfusi menjadi 1, kemudian sehingga bentuknya dia tidak beraturan. Kemudian fungsinya yaitu untuk menopang tulang belakang. Kemudian ada tulang kokik, jumlahnya yaitu 4 ruas yang berfusi sehingga bentuknya tidak beraturan. Kemudian fungsinya yaitu untuk menjaga keseimbangan pada saat duduk. Kemudian lanjut ke bagian sternum. Bagian sternum ini
secara keseluruhan fungsinya yaitu untuk melindungi organ-organ vital. Dan bentuknya ketiganya yaitu pipi. Yang pertama yaitu ada manubrium sterni, kedua ada corpus sterni, yang ketiga ada processus xiphoidus. Kemudian lanjut ke bagian costae atau tulang rusuk. Secara keseluruhan ketiganya berfungsi untuk melindungi organ-organ vital. Dan ketiganya bentuknya pipi. Yang pertama yaitu ada costae vera, jumlahnya ada 7 pasang atau 14 buah. Dan yang costae furia atau rusuk palsu berjumlah 3 pasang atau 6 buah. Dan yang terakhir ada costae fluctuantes atau tulang rusuk melayang, yaitu berjumlah 2 pasang atau 4 buah. Kemudian lanjut ke bagian apendikular atas. Pertama yaitu ada clavicula, yaitu berjumlah 2, bentuknya pipa dan fungsinya untuk menghubungkan lengan dengan tubuh. Kemudian ada scapula, jumlahnya 2, bentuknya pipi, fungsinya untuk menopang tulang pundak atau akromia. Kemudian ada humerus, jumlahnya ada 2, bentuknya pipa, kemudian fungsinya untuk menghubungkan antara bahu dengan lengan bawah. Kemudian ada radius, jumlahnya ada 2, bentuknya pipa, fungsinya yaitu untuk menghubungkan lengan atas dengan pergelangan tangan. Kemudian ada ulna, yaitu berjumlah 2, bentuknya pipa dan fungsinya sama seperti radius. Kemudian ada juga karpal berjumlah 2 kali 8 atau 16 buah. Kemudian berbentuk pendek dan fungsinya yaitu untuk menggerakkan pergelangan tangan. Kemudian ada metakarpal, jumlahnya ada 2 kali 5 atau 10. Kemudian bentuknya pipa pendek dan fungsinya untuk menggerakkan objek. Kemudian yang terakhir ada phalanges, jumlahnya juga sama 2 kali 5, bentuknya pipa pendek dan fungsinya yaitu sama untuk menggerakkan objek. Kemudian kita lanjut ke bagian pelvis. Pelvis ini jumlahnya 2, kemudian bentuknya pipi dan fungsinya yaitu untuk menopang tulang belakang. Kemudian lanjut ke ilium, jumlahnya juga ada 2, bentuknya pipi, fungsinya yaitu untuk jalur keluarnya bayi. Kemudian ada pubis, jumlahnya juga 2, bentuknya pipi juga, fungsinya yaitu untuk melindungi organ dalam di sekitar kemaluan. Kemudian ada istium, jumlahnya juga 2, bentuknya pipi, fungsinya yaitu untuk membentuk pinggul. Kemudian lanjut ke femur atau appendix. Kita lanjut ke bagian apendikular bawah. Yang pertama yaitu femur, jumlahnya 2, bentuknya pipa, fungsinya yaitu untuk menghubungkan bagian pinggul dengan lutut. Kemudian kita lanjut ke bagian patella. Patella berjumlah 2, kemudian bentuknya tidak beraturan, kemudian fungsinya yaitu untuk melindungi sendi lutut atau sendi engsel. Kemudian kita lanjut ke fibula. Fibula jumlahnya 2, bentuknya pipa, fungsinya yaitu untuk membentuk rangka betis atau menghubungkan antara lutut dengan pergelangan kaki. Kemudian kita lanjut ke tibia, yaitu jumlahnya 2, bentuknya pipa, fungsinya yaitu sama untuk menghubungkan lutut dengan pergelangan kaki. Kemudian kita lanjut ke tarsal. Tarsal jumlahnya ada 2 kali 8 atau 16, kemudian bentuknya pendek, kemudian fungsinya yaitu untuk membantu pergerakan pergelangan kaki. Kemudian lanjut ke metatarsal, jumlahnya ada 2 kali 5 atau 10, bentuknya pipa pendek dan fungsinya yaitu untuk membantu kaki saat berjalan. Kemudian ada phalanges, jumlahnya 2 kali 5, bentuknya pipa pendek dan fungsinya sama yaitu membantu kaki saat berjalan. Kemudian yang terakhir ada
Kemudian yang terakhir ada calcaneus, yaitu fungsinya jumlahnya ada 2, bentuknya tidak beraturan, dan fungsinya yaitu untuk menstabilkan kaki. Itu saja penjelasan dari saya mengenai seluruh kerangka tubuh manusia. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.